Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang anak-anak. Siang Pak. Kok lemes ya? Ini semangat Pak, kami semangat sekali Pak. Cici nggak suka pelajaran bapak ini kayaknya. Suka Pak. Bapak absen terlebih dahulu ya. Sebelumnya coba Anwar Ilma, Hadir Pak. Haristi, Hadir Pak. Intan Budi, Hadir Pak. Eci. Hadir Pak. Lengkap semua ya anak-anak. Lengkap Pak. Coba sebelum belajar dirapikan dulu, kursinya dirapikan. Yuk, Sudah Pak, dirapikan. sudah rapi Pak. Agar fokus belajarnya ya anak. Tidak ada sinyal Pak. Bentar ya, ini agak error. Ya Pak. Saya bantuin ya Pak. Oke, lanjut ya anak-anak. Hari ini kita belajar tentang menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Ada yang sudah dengar anak-anak cerita pendek itu apa? Ada yang pernah dengar? Ada Pak. Coba apa yang dimaksud dengan cerita pendek? Ada sastra yang memiliki suatu kisah dari pendek. Tuh, dulu hapus dulu artinya. Lanjut ke materi. Lanjut selanjutnya. Nah, lebih lengkapnya, cerpen mengangkat persoalan kehidupan manusia secara khusus. Tema cerpen berasal dari persoalan keseharian hingga perenungan filosofis yang dipotret dari kehidupan nyata. Ciri cerpen juga ditandai dengan jumlah karakter yang relatif kecil mencakup satu tindakan tunggal dengan fokus tematik. Nah, jadi di sini maksudnya cerpen yaitu cerita yang diungkapkan seseorang atau persoalan lain secara singkat dan tidak bertele-tele. Anda tahu minimal berapa kata? Cerpen? 10.000 kata Pak. Baik sekali ya. Nah, sebelum itu kita mengulas kembali tentang unsur-unsur cerpen. Unsur-unsur cerpen dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, yang pertama itu ada unsur intrinsik. Unsur intrinsik di sini ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada tema. Tema merupakan ide atau gagasan yang melatar belakangi cerita. Lalu selanjutnya tokoh. Tokoh merupakan pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan merupakan cara pengarang menggambarkan watak atau karakter tokoh. Selanjutnya alur. Alur merupakan urutan kejadian atau peristiwa membentuk cerita. Selanjutnya ada latar. Latar dibagi menjadi tiga, teman-teman. Ada latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan posisi pengarang dalam menyampaikan cerita. Selanjutnya ada amanat atau disebut pesan yang disampaikan oleh pengarang. Dan yang terakhir ada gaya bahasa. Cara pengarang mengekspresikan pikiran atau ide melalui bahasa tulis. Lalu selanjutnya ada unsur ekstrinsik. Boleh dibaca dari kalian untuk membantu Bapak. Baik Pak. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang berasal dari luar cerpen seperti latar belakang penulis, latar belakang masyarakat, dan nilai-nilai terkandung dalam cerpen. Dan di sini ada beberapa unsur ekstrinsik, teman-teman. Boleh yang pertama ada latar belakang penulis, lalu ada latar belakang masyarakat, dan terakhir nilai dan cerpen. Di sini kalian ada yang belum dipahami? Sudah Pak, kalau semua paham Pak. Unsur ekstrinsik dan ekstrinsiknya saya paham Pak. Paham semua ya anak-anak? Kalau sudah paham, Bapak kasih soal dan kalian mengerjakannya. Bapak sudah kirimkan di grup, boleh dilihat. Jelas 25 menit ya.
secara berkelompok. Nanti kedua kelompok menyebutkan apa hasil jawabannya. Oke, Pak. Apakah kalian mengalami kebingungan, teman-teman? Apakah dari kalian ada yang sudah selesai atau belum? Atau masih merasa kebingungan? Tidak, Pak. Bertanya sesuai dengan Baik, Pak. Untuk saya jadikan menjawab yang intrinsik, Pak. ya, Baik, tadi kan Bapak sudah mengingatkan cerpen judulnya Sepi di Bawah Bulan ya, Pak. ya. Terus kami sudah mencari unsur inspirasinya, Pak. Yang pertama itu tema. Temanya adalah pencarian makna hidup dan pergulatan batin manusia dengan kesepian. Terus kami Kemudian tokoh dan penokohan. Tokoh utama yang mengalami konflik batin digambarkan sebagai pribadi yang murung dan penuh penyesalan. Itu merupakan si aku. Lalu penokohan, perempuan misteriusnya, representasi dari kenangan atau kesadaran batin, sosok yang dingin namun penuh arti. Kemudian alurnya, alur maju dengan kilasan-kilasan refleksi batin tokoh utama, Pak. Kemudian yang keempat latar, waktunya malam hari, tempatnya tepi sungai dan dermaga tua, suasananya itu sepi, mencekam dan penuh simbolisme. Lalu yang kelima gaya bahasanya menggunakan bahasa puitis dan penuh metafora. Terus yang terakhir amanatnya, amanatnya adalah kesepian atau bagian dari hidup yang harus dipahami, bukan sekedar dilawan. Mencari makna seringkali berarti menghadapi diri sendiri. Itu yang intrinsik, Pak. ya, cukup. Beri aplaus buat Mas Tia. Selanjutnya untuk kelompoknya Ilma untuk membacakan unsur ekstensi. Ya, Pak. Ya. Untuk ekstensi dalam cerita pendek Sepi di Bawah Bulan, latar belakang sosialnya ini mencerminkan keresahan batin manusia yang umum ditemukan dalam konteks masyarakat
beri aplaus untuk Irman. Baiklah teman-teman, mungkin itulah ya pelajaran kita pada kali ini mengenai unsur-unsur cerita pendek. Nah, Bapak mau memberikan refleksi untuk kalian. Apakah hari masih ingat apa saja unsur intrinsik dan unsur eksplisit? Intrinsiknya ada tema Pak, alur, plot, terus tokoh-tokohan, amanah. Betul. Eksplisiknya ada biodata penulis Pak. Mungkin cukup paham ya, kalian sudah paham. Terima Paham, Pak. kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga kalian tidak akan pernah lupa dan mengamalkannya. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Dan Bapak sangat berterima kasih untuk kalian sudah mengikuti pelajaran Bapak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Penilaian keterampilan mengajar pengelola kelas atas nama Fikri Muzafar Abdi. Adapun komponen keterampilan penilaiannya, yang pertama, prinsip pengelolaan kelas, yakni hangat dan antusias, sangat baik, tantangan, cukup baik, bervariasi, cukup baik, keluasan, sangat baik, penanaman disiplin diri, cukup baik. Poin kedua, yaitu pengelolaan penataan ruang kelas. Yang pertama, pengelolaan meja kursi, sangat baik, pengelolaan alat pembelajaran, sangat baik, penataan keindahan dan kebersihan kelas, cukup baik, ventilasi dan tata cahaya, cukup baik. Poin ketiga, tindakan pengelolaan kelas. Di dalamnya ada preventif, yakni sikap tanggap, perhatian, keterlibatan, dan lain-lain, sangat baik. Kedua, memberi perhatian pada waktu yang bersamaan saat mengajar, sangat baik. Merumuskan perhatian kelompok pada tugas yang diberikan, sangat baik. Memberi petunjuk-petunjuk yang jelas, sangat baik. Menegur tingkah laku siswa yang mengganggu kondisi kelas, sangat baik. Poin kedua, refleksif, yakni perubahan tingkah laku cukup baik, menimbulkan dan memecahkan tingkah laku yang terdapat masalah, tidak dilakukan. Sekian, terima kasih.